warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isa Septiana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Fakultas Kesehatan, Program Studi Sarjana Keperawatan kelas Kalianda. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang nafza untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan HIV/AIDS dengan dosen pengampu Ibu Nuria Mulyani, Master Keperawatan Spesialis Perawatan Jiwa. Untuk melihat videonya, mari kita langsung saksikan penyuluhannya. Baiklah, langsung kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan nafza? Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Dan ini meliputi zat alami atau sintetis yang apabila dikonsumsi dia menyebabkan penurunan kesadaran, terus hilangnya rasa, dan juga menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Nah, golongan nafza ini diantaranya adalah narkotika. Narkotika adalah merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi-sintetis, yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan kesadaran serta hilangnya rasa. Nah, contohnya dari golongan narkotika ini adalah ganja, kemudian opium, itu heroin dan morfin, kemudian ada kokain. Nah, untuk golongan nafza yang kedua itu adalah psikotropika. Psikotropika adalah obat baik alami ataupun sintetis yang bukan merupakan narkotika, yang apabila dikonsumsi secara khas bisa menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Ini contoh dari kelompok dari psikotropika ini adalah golongan depresan, itu ada pil koplo, kemudian stimulan itu ada ekstasi, sabu, dan amfetamin. Kemudian ada halusinogen, itu ada LSD. Kemudian yang ketiga itu ada golongan nafza yang ketiga itu ada zat aditif lainnya. Zat aditif lainnya ini merupakan zat atau obat-obatan yang bukan golongan narkotika dan psikotropika, yang apabila dikonsumsi dia menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Apa sih contohnya dari zat aditif ini? Rokok, itu yang lebih sering kita lihat ya, rokok. Kemudian ada alkohol, kemudian yang sering dipakai oleh anak-anak itu biasanya itu lem, diinhalasi, dihirup, itu lem. Terus aseton. Nah, itu tadi golongan-golongan dari nafza. Nah, dalam kehidupan sehari-hari biasanya nafza itu lebih dikenal sebagai narkoba. Nah, mengapa sih nafza itu bisa berbahaya? Nah, nafza bisa berbahaya karena dia menyebabkan ketergantungan fisik dan ketergantungan psikis. Mengapa ketergantungan fisik? Itu karena sang pemakai itu bila dia berusaha untuk mengurangi atau menghentikan pemakaian obat-obatan itu bisa menimbulkan nyeri gitu bagi sang pemakainya. Kemudian kenapa sih nafza itu bisa menyebabkan ketergantungan psikis? Karena penggunaan zat nafza itu dapat menimbulkan tingkah laku yang kompulsif. Artinya ada keinginan atau dorongan yang kuat yang tidak tertahankan dari sang pemakai untuk selalu menggunakan zat-zat itu gitu, dan ini merupakan sugesti dari sang pemakai yang telah menggunakan nafza. Nah, kemudian dampak dari penyalahgunaan nafza atau narkoba ini, yang pertama itu secara fisik itu bisa menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh. Misalnya akan terjadi hepatitis, tetanus, terus AIDS, itu biasanya karena pemakaian jarum suntik yang berganti-gantian. Kemudian ada kerusakan hati, ada kerusakan paru, bisa menyebabkan impoten, dan fatalnya bisa menyebabkan kematian. Kemudian dampak secara psikis, itu bisa menyebabkan depresi, kemudian bisa menyebabkan sang pemakai itu selalu gelisah, selalu berhalusinasi, biasanya menyebabkan si
tepat atau sikap yang tidak bertanggung jawab, menarik diri dari lingkungan. Nah, itu secara sosial biasanya dia akan cenderung mengganggu keamanan lingkungan, karena seperti orang mabuk bisa menyebabkan kecelakaan. Jika sekolah bisa menyebabkan putus sekolah. Nah, kemudian gejala dini dari penyalahgunaan nafza atau narkoba ini biasanya sang pemakai itu cenderung susah diajak berbicara, kemudian dia sulit untuk bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan keluarga, kemudian biasanya dia mudah tersinggung, kemudian menarik diri dari lingkungan, kemudian sering menyendiri, biasanya sering di kamar sendirian mengunci pintu. Nah, dan kalau sampai sudah kecanduan biasanya bisa menyebabkan mengambil uang di rumah sering kehilangan. Terus tampak sang pemakai itu jalan sempoyongan, sering mengantuk. Kemudian dari sang pemakai biasanya mereka sering menerima telepon dari orang-orang yang tidak terkenal. Kemudian di kamarnya sering ditemukan jarum suntik atau korek api atau kertas timah gitu. Nah, kemudian di dalam tubuhnya itu biasanya terdapat sayatan atau suntikan. Nah, itu tadi ciri-ciri dari orang yang menggunakan narkoba atau melakukan penyalahgunaan nafza. Nah, sekarang gimana sih kiat-kiat untuk menghindari penyalahgunaan dari narkoba ini? Yang pertama itu jangan pernah mencoba-coba. Kemudian yang kedua, yakinkan diri kalau kita tidak akan pernah membutuhkan nafza atau narkotika, psikotropika atau zat aditif lainnya. Kemudian yang ketiga, batasi pergaulan dengan orang-orang yang suka memakai narkoba. Yang keempat, jelas bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, mendekatkan diri hanya kepada Allah. Jika punya masalah, ceritakan pada orang yang dipercaya, kemudian lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi itu tadi kiat-kiatnya, dan yang penting dari narkoba, jangan pernah mencoba, jangan pernah dekati. Jika kau sudah mencoba narkoba, berarti hidupmu sudah dekat tuh ya. Jadi itu hanya memperpendek umurmu ya. Mungkin itu saja tadi penyuluhan atau materi tentang nafza. Semoga materi ini bermanfaat, kita semua bisa terjaga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.